Dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini, saudara, kita diperhadapkan dengan skala prioritas. Melakukan apa yang tidak penting, apa yang penting, atau apa yang sangat penting. Jangan sampai dalam kehidupan kita yang begitu singkat di dunia ini, saudara, kita memilih atau terjebak untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, sehingga hidup kita akan berlalu begitu saja. Untuk menjadikan hidup kita maksimal, saudara, tentu saja kita harus memilih untuk melakukan hal-hal terpenting dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi masalahnya, apa yang terpenting bagi saudara, belum tentu itulah yang terpenting bagi Tuhan. Apa sebenarnya yang terpenting dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua, di mana di dalam video kedua ini, topik yang kita renungkan masih dalam topik memilih untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, hidup ini sementara dan begitu singkat. Dan di dalam kehidupan kita ada skala prioritas, saudara. Ada hal yang tidak penting, ada hal yang penting, dan ada hal yang sangat penting atau terpenting. Banyak manusia di dunia ini yang menyia-nyiakan hidupnya mengerjakan hal-hal yang tidak penting, saudara. Tetapi banyak orang juga yang sibuk dengan hal yang penting, tetapi mengabaikan hal yang terpenting. Bahkan, saudara, ada orang yang menganggap dirinya sedang melakukan hal yang terpenting, padahal di hadapan Tuhan itu sama sekali juga tidak penting. Nah, apa sebenarnya hal terpenting dalam hidup kita yang juga terpenting bagi Tuhan? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, masih dari Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayat 38 sampai 42, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Maria dan Marta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kisah ini mungkin sudah sering kali saudara dengar. Kisah tentang Maria dan Marta yang menerima Yesus di dalam rumah mereka. Maria dan Marta ini adalah bersaudara. Dan saat mereka menerima Yesus di dalam rumah mereka, maka Marta begitu sibuk melayani. Itu yang ditegaskan di dalam firman Tuhan tadi, saudara. Tetapi yang agak unik di sini, saat Marta begitu sibuk melayani, maka akhirnya di ayat 40 dikatakan, Marta ini datang mendekati Yesus, dan akhirnya dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara, di ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka ini menerima Yesus di dalam rumah mereka. Itu artinya bahwa Yesus adalah tamu di sana. Sedangkan Maria yang diprotes oleh Marta ketika dia sibuk melayani karena tidak dibantu oleh Marta, Maria ini adalah saudara Marta. Sedangkan Yesus di sana adalah tamu. Jadi seharusnya tadi Marta langsung datang kepada Maria, "Bantu aku untuk melayani."
Tetapi yang lucu saudara, Marta ini malah datang kepada Yesus yang adalah tamu di situ. Dan dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa aku begitu sibuk melayani? Dan Maria tidak membantu aku? Suruhlah dia membantu aku. Sekali lagi yang lucu saudara, kok tamu yang disuruh untuk menyuruh saudaranya membantu dia? Apa sebenarnya yang diinginkan Marta dari sini saudara? Dia ingin penghargaan sebenarnya. Dia ingin Yesus tahu bahwa dia sibuk melayani. Dia ingin Yesus tahu akan kelelahannya, kecapekannya melayani. Dia ingin kesibukannya dan perjuangannya melayani itu dihargai. Dan itu juga yang seringkali terjadi kepada kita, saudara. Kita ingin apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu dihargai, itu dilihat, itu dinilai. Lalu kemudian saudara, jawaban dari Yesus ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yang Marta pikirkan Tuhan akan menghargai dia. Karena dia sudah melakukan banyak hal. Jadi kalau saya bayangkan saudara, waktu itu Marta ingin menyediakan banyak menu untuk melayani Yesus. Dan dia begitu sibuk untuk menyediakan banyak hal. Padahal bagi Yesus itu tidak terlalu penting. Bahkan Yesus berkata hanya satu saja yang perlu. Tidak perlu banyak menu. Satu hal saja engkau sediakan sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau kita lihat dalam kalimatnya, di dalam bahasa aslinya, tetapi hanya satu saja yang perlu, itu menunjuk ke kalimat di atas. Apa yang disediakan, banyak hal yang disibukkan oleh Marta ini. Bagi Tuhan sebenarnya tidak penting itu. Satu hal saja penting. Pelajaran lagi kita lihat di sini, saudara. Seringkali kita juga demikian. Kita sibuk melakukan banyak hal. Bahkan mungkin itu sebuah pelayanan kepada Tuhan. Tetapi ironisnya, saudara, di hadapan Tuhan itu tidak penting. Di video pertama saya sudah singgung, saudara. Di bulan Desember misalnya, seringkali kita sibuk untuk merayakan Natal. Dan dalam perayaan Natal itu begitu sibuk orang-orang menyediakan, mengerjakan hal-hal yang terkadang tidak penting. Masalah konsumsi, seragam, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang terjadi masalah karena konsumsi, karena seragam, dan sebagainya. Demikian juga Marta, begitu sibuk mau menyediakan konsumsi. Tetapi Tuhan berkata, enggak penting. Engkau sediakan satu hal saja tadi, engkau bisa cepat menyediakannya, sudah cukup. Itu kira-kira kalau saya menerjemahkan dengan bahasa sendiri, saudara. Jadi, saudara, ada banyak hal dalam hidup ini. Kita berpikir bahwa itu penting, tapi ternyata tidak penting di hadapan Tuhan. Kita mengerjakan banyak hal, tetapi satu hal saja yang penting di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkata bahwa apa yang dikerjakan Marta itu tidak penting. Tuhan berkata di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Penting apa yang dia kerjakan, tetapi tidak perlu sesibuk itu. Tidak perlu menyediakan sebanyak itu. Satu hal saja dia sediakan sudah cukup. Perlu memang, tetapi satu hal saja sudah cukup. Dan kemudian kalimat selanjutnya, saudara, Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang dikerjakan Marta tadi disebut sebagai hal yang perlu, sebagai hal yang penting. Tetapi tidak perlu sebanyak itu. Tetapi kemudian Yesus membandingkan dengan apa yang dikerjakan Maria. Maka yang dikerjakan Maria itu terbaik. Lebih penting dari apa yang penting dikerjakan oleh Marta tadi. Yang dikerjakan oleh Maria itu adalah hal yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Dan itulah yang saya rindu kita belajar di 3 seri video ini, saudara. Apa hal terbaik yang dikerjakan Maria untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga akan mengerjakan hal-hal terbaik. Kita perlu melakukan hal-hal penting, tetapi jangan sampai terlalu sibuk melakukan hal-hal penting, dan akhirnya mengabaikan hal terpenting, seperti yang dikerjakan oleh Marta. Dan di video pertama, saudara, kita sudah belajar. Hal pertama yang dikerjakan oleh Maria, yang bagi Yesus di ayat 42 tadi dikatakan sebagai hal terbaik, saudara, itu ada di ayat
39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata bahwa Maria ini telah memilih bagian yang terbaik, maka hal yang dikerjakan Maria adalah duduk dekat kaki Tuhan. Itu yang sudah kita belajar di video pertama, saudara, bahwa hal terpenting bagi Tuhan yang tidak boleh diabaikan adalah dekat dengan Dia, intim dengan Dia, kedekatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting dari semua pelayanan malah. Karena orang yang melayani, saudara, belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Belum tentu dia intim dengan Tuhan. Belum tentu dia punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Marta yang begitu sibuk melayani, mengabaikan hal terpenting. Tuhan berkata bahwa yang dia kerjakan itu perlu, tapi tidak semuanya. Satu hal saja yang perlu, yang lain-lain itu malah tidak penting di hadapan Tuhan. Jadi Marta ini sebenarnya melakukan satu hal yang perlu, selebihnya tidak perlu. Dan gara-gara melakukan satu hal yang perlu dan selebihnya yang tidak perlu tadi, dia mengabaikan hal terpenting. Sedangkan Maria, dia telah memilih melakukan hal terbaik, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Hari ini, saudara, apakah saudara sedang melakukan yang terbaik dalam hidup saudara? Yaitu duduk dekat kaki Tuhan, yaitu dekat dengan Tuhan, yaitu intim dengan Tuhan. Jangan sampai saudara dalam kehidupan saudara begitu sibuk melakukan hal yang tidak penting atau melakukan hal yang penting dan akhirnya mengabaikan hal terpenting. Jangan sampai saudara sibuk melayani tapi mengabaikan kedekatan dengan Tuhan. Jadi hal pertama yang penting di hadapan Tuhan, saudara, adalah dekat dengan Dia. Sedekat apa saudara dengan Tuhan? Mari kita lihat ke dalam diri kita, saudara. Yang diakui oleh Yesus sebagai satu hal yang terpenting adalah dekat dengan Dia. Lalu kemudian hal kedua yang dilakukan oleh Maria. Sekali lagi saya baca ayat 39, saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan hal kedua yang dikerjakan oleh Maria, yang ayat 42 disebut oleh Tuhan sebagai bagian yang terbaik yang sudah dipilih oleh Maria. Di mana ayat 39 tadi, dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi hal yang dikerjakan oleh Maria, yang bagi Tuhan Yesus itu adalah hal terpenting, saudara, adalah ketika Maria mendengarkan perkataan dan pengajaran-pengajarannya. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, jangan sampai kita sibuk melayani, tetapi kita tidak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan. Mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran Tuhan. Saudara bisa sibuk untuk bekerja, saudara bisa sibuk untuk melakukan banyak hal. Tapi pastikan semua yang saudara kerjakan itu adalah hal yang penting. Jangan sampai hidup saudara terbuang untuk mengerjakan hal yang tidak penting. Tetapi sekalipun saudara sudah mengerjakan hal-hal yang penting dan saudara sibuk mengerjakan hal yang penting, saudara, jangan sampai saudara mengabaikan hal terpenting. Dan hal terpenting yang kedua yang dikerjakan oleh Maria, yang diakui oleh Yesus sebagai hal terpenting adalah dia terus mendengarkan perkataannya. Jadi ada ditegaskan kata terus mendengarkan perkataannya. Secara kontinu mendengarkan perkataannya. Saudara, dalam kehidupan kita, ada hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan. Yang secara rutin, secara terus menerus, secara kontinu kita lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Saudara, channel ini dibuat untuk menolong saudara melakukan hal-hal terpenting dalam hidup saudara. Channel ini dibuat untuk setiap hari saudara bisa merenungkan firman Tuhan secara ekspositori, benar-benar alkitabiah. Itu sebabnya saudara, kalau saat ini di layar saudara tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan.
dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan. Saudara akan dibimbing merenungkan firman Tuhan secara ekspositori, saudara. Maka dengan demikian, saudara akan melakukan hal terpenting secara rutin dalam kehidupan saudara. Ada banyak hal yang mungkin penting yang saudara kerjakan. Tetapi jangan sampai saudara mengabaikan hal terpenting dalam kehidupan saudara, yaitu merenungkan firman Tuhan. Maria, dia mengerjakan hal terpenting di hadapan Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Dan bagi Tuhan itulah yang terpenting, lebih penting dari pelayanan. Sekali lagi saudara yang terlibat dalam pelayanan, jangan sampai saudara sibuk melayani, tapi saudara tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini kita membuat skala prioritas dalam kehidupan kita, ada kita kelompokkan hal-hal yang tidak penting, ada hal yang penting, ada hal terpenting. Yang mana yang terbanyak yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara? Kalau saudara sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting, maka saudara sedang menyia-nyiakan hidup saudara yang begitu singkat di dunia ini. Pilihlah untuk melakukan hal-hal yang penting, saudara. Tetapi jangan sampai ketika saudara melakukan hal yang penting, saudara mengabaikan hal terpenting. Dan hari ini mari kita lihat dalam hidup kita. Apakah kita sudah melakukan hal terpenting dalam hidup kita? Karena belum tentu apa yang kita anggap terpenting, itulah yang sebenarnya terpenting di hadapan Tuhan. Artinya apa saudara? Kalaupun kita berpikir bahwa kita mengerjakan hal-hal terpenting dalam hidup kita, kalau bukan itu yang terpenting di hadapan Tuhan, maka kembali, kita belum melakukan hal terpenting dalam hidup kita. Dan apa sebenarnya hal terpenting? Sampai di video kedua ini kita sudah belajar dua hal terpenting yang ada di ayat 39 saudara. Di mana ayat 42 Yesus menegaskan bahwa Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan bagian yang terbaik yang sudah dilakukan Maria, hal terbaik yang sudah dilakukan Maria di sini saudara, ayat 39 tadi. Yang pertama, di mana Maria duduk dekat kaki Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, itulah yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita sibuk banyak hal sebelum hidup kita dekat dengan Tuhan. Pastikan hidup saudara dekat dengan Tuhan, sehingga ketika saudara melakukan hal-hal yang penting, saudara tidak mengabaikan hal terpenting, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Dan yang kedua saudara, hal yang dilakukan oleh Maria di sini, terus mendengarkan perkataannya, terus mendengarkan firman-Nya, terus merenungkan firman-Nya. Pastikan dalam kehidupan saudara, saudara rutin setiap hari merenungkan firman Tuhan, dan saudara menghidupi firman Tuhan itu, supaya ketika saudara melakukan hal-hal penting dalam hidup saudara, saudara tidak mengabaikan hal terpenting, yaitu merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Jadilah orang yang melakukan hal yang terpenting dalam kehidupan saudara, yaitu intim dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya secara rutin hari demi hari. Maka dengan demikian saudara, dalam saudara mengerjakan banyak hal yang penting di dunia ini, saudara tidak mengabaikan hal terpenting di hadapan Tuhan. Tetap dekat dengan Dia dan tetap merenungkan firman-Nya. Mari kita koreksi ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Apakah kita hidup dekat dengan Tuhan? Apakah kita rutin, konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari? Puji Tuhan saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang intim dengan Tuhan dan konsisten merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajar kami. Untuk kami memilih bagian yang terbaik, mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Dan yang terbaik bagi Tuhan adalah supaya kami tetap dekat dengan Tuhan. Supaya kami konsisten merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara.
Tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.